Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. Reza. English easy. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa. Bagi yang non-muslim, saya persilakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, selesai. Pada video kali ini adalah lanjutan dari materi video saya sebelumnya, yaitu tentang negative nominal sentence, yang akan kita lanjutkan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Bagi kamu yang selalu mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dari saya di My English Club, saya persilakan untuk menyiapkan notes, pulpen dan lain sebagainya. Mungkin ada materi yang bisa dicatat pada video pembelajaran kita kali ini. Oke, kita lanjutkan. Basic tense, the interrogative nominal active sentence, di mana kita akan membahas tentang kalimat aktif nominal dalam bentuk interrogatif. Artinya ini adalah kalimat nominal interrogatif pertanyaan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada 3 jenis kalimat interrogatif dalam bentuk nominal, yaitu the simple interrogative past tense, the simple interrogative present tense, the simple interrogative future tense, yang akan kita bahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan kembali. The simple interrogative past tense adalah sebuah kalimat pengungkapan dengan bentuk pertanyaan untuk menanyakan yang jawabannya bisa ya atau tidak pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang hanya berkaitan dengan kata benda, tempat, atau hal-hal tertentu dengan pattern atau pola. Apakah titik-titik tadi, titik-titik, tanda tanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, to be to plus subject plus object plus question mark. Dengan contoh kalimat, sentence-nya adalah was I in the kitchen? Apakah aku tadi berada di dapur? Was she in the kitchen? Apakah dia perempuan tadi berada di dalam dapur? Oke, saya minta perhatiannya. Was I dan was she adalah bagian dari pola to be to plus subject, dan objeknya adalah berada di dapur, berada di dalam dapur. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya lewat kolom komentar. Aturan penggunaan kata kerja to be pada kalimat interrogatif simple past tense adalah 1. Untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it dalam kalimat nominal interrogatif simple past tense selalu menggunakan kata kerja to be yang kedua dan ditempatkan pada awal kalimat. 2. Untuk subjek you, they, we, penggunaan to be pada kalimat interrogatif yang kedua adalah were dan ditempatkan pada awal kalimat. 3. Untuk subjek I, he, she, it, penggunaan to be pada kalimat interrogatif yang kedua adalah was dan ditempatkan pada awal kalimat, yang mana kita bisa lihat pada penjelasan saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan kembali. The simple interrogative present tense adalah sebuah kalimat pengungkapan dengan bentuk pertanyaan untuk menanyakan yang jawabannya bisa ya atau tidak pada peristiwa yang terjadi pada masa sekarang atau saat itu terjadi, yang hanya berkaitan dengan kata benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Dengan pattern polanya, apakah titik-titik tanda tanya, to be one plus subject plus object plus question mark.
Dengan contoh kalimat di sini, am I in the kitchen? Apakah aku berada di dalam dapur? Is she in the kitchen? Apakah dia perempuan berada di dalam dapur? Oke, bisa kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja to be pada kalimat interrogatif simple present tense adalah 1. Seluruh kata kerja dalam kalimat nominal simple present tense selalu menggunakan kata kerja to be yang pertama dan ditempatkan pada awal kalimat. Oke. 2. Untuk subjek I, penggunaan kata kerja to be pertama pada kalimat interrogatif adalah am dan ditempatkan di awal kalimat. 3. Untuk subjek you, they, dan we, penggunaan kata kerja to be pertama pada kalimat interrogatif adalah are dan ditempatkan di awal kalimat. 4. Untuk subjek he, she, dan it, penggunaan kata kerja to be pertama pada kalimat interrogatif adalah is dan ditempatkan di awal kalimat. Oke ya, bisa difahami. Tinggal mengikuti contoh kalimat yang sudah saya jelaskan. Oke. The simple interrogative future tense adalah sebuah kalimat pengungkapan dengan bentuk pertanyaan untuk menanyakan yang jawabannya bisa ya atau tidak pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang hanya berkaitan dengan kata benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Dengan pattern polanya, apakah titik-titik akan titik-titik tanda tanya. Will, subject, plus be, plus object. Contoh kalimat di sini, sentence-nya adalah will I be in the kitchen? Apakah aku akan di dapur? Will she be in the kitchen? Apakah dia perempuan akan ada di dapur? Oke ya, bisa difahami. Kita lanjutkan kembali. Aturan penggunaan kata kerja to be pada kalimat interrogatif simple future tense adalah untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it. Seluruh penggunaan kata kerja to be dalam kalimat nominal interrogatif simple future tense menggunakan kata will be dengan cara menempatkan subjek di tengah-tengah antara will dan be yang bisa dilihat pada contoh yang sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan kembali. Exercise, latihan-latihan. Perhatikan latihan kita kali ini. Apakah aku tadi di rumahmu? Apakah aku akan menjadi murid yang baik? Apakah aku tadi di ruang belajar? Will I be in the meeting room? Apakah aku dulu di Jakarta? Was I in your room? Akankah aku menjadi pemenangnya? Apakah aku sekarang di rumahmu? Am I a very good student? Oke, kita perhatikan. Apakah aku tadi di rumahmu? Ini adalah kalimat nominal past tense. Jadi kalau kita ubah dalam bahasa Inggrisnya, was I in your house? Oke, saya ulangi. Was I in your house? Oke, kita lanjutkan. Apakah aku akan menjadi murid yang baik? Will I be a good student? Will I be good student? Oke, kita lanjutkan kembali. Apakah aku tadi di ruang belajar? Apakah aku tadi di ruang belajar? Was I in the study room? Was I in the study room? Atau was I in the classroom? Oke, kita lanjutkan kembali. Will I be in the meeting room? Ini adalah future tense, nominal future tense, di mana kita terjemahkan menjadi akankah aku berada di ruang pertemuan? Akankah aku berada di dalam ruang pertemuan?
Oke, kita lanjutkan. Apakah aku dulu di Jakarta? Apakah aku dulu di Jakarta? Kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Was I in Jakarta? Was I in Jakarta? Kita lanjutkan kembali. Was I in your room? Was I in your room? Apakah aku tadi berada di kamarmu? Apakah aku tadi berada di kamarmu? Akankah aku menjadi pemenangnya? Will I be the winner? Will I be the winner? Apakah aku sekarang di rumahmu? Apakah aku sekarang di rumahmu? Am I in your house? Am I in your house? Am I a very good student? Am I a very good student? Apakah aku adalah murid yang baik? Apakah aku adalah murid yang baik? Ini adalah interrogatif nominal present tense. Jadi kalimat pertanyaan dalam bentuk present tense. Oke, bisa dimengerti, dan kamu juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan serupa sebagai latihan. Yang penting tidak mengubah dari aturan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan sebagai bahan pembelajaran mandiri di rumah. Oke, kita lanjutkan kembali. Materi kita selanjutnya adalah the active, nominal, perfect, and continuous, di mana ini adalah tentang pembahasan kalimat nominal yang perfect dan continuous. Oke, kita bisa lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya harap apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran kita kali ini bisa lebih memudahkan kamu semuanya untuk memahami kesulitan-kesulitan dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan subscribe, komen, dan like, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kamu suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas menyebarkan, share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, atau orang-orang yang membutuhkannya, biasanya yang masih sekolah seperti SMP, SMA, atau perkuliahan, dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi keberkahan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Thanks for your support. Don't stop learning English. It is easy to understand it. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.